Untung Surapati adalah seorang pahlawan nasional yang wilayah perjuangannya hampir meliputi seluruh provinsi di Pulau Jawa. Mulai dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Dan dia termasuk seorang pahlawan yang legendaris. Tak kurang seorang sastrawan, Abdul Muiz, pada awal abad ke-20 menyajikan kisahnya dalam buku roman berjudul Untung Surapati. Dari situlah kita mengenal banyak tentang sepak terjang pahlawan nasional Untung Surapati. Kita tahu Untung Surapati berasal dari Bali yang dilahirkan pada tahun 1660. Oleh Pan Beber, Untung yang masih kecil dibawa ke Jakarta dan menjadi budak atau pelayan di rumah Pan Mur. Dia menjadi budak Pan Mur sebagaimana budak-budak yang lain berada di rumah tersebut. Sayangnya kemudian pada usia 20 tahunan, Untung dipenjarakan karena dia dinilai terlibat asmara dengan anak Pan Mur yaitu Suzen. Sejak itulah Untung mengenal dunia hitam dari dalam penjara. Dunia hitam yang dikenalnya adalah dunia perjuangan. Dari dalam penjara ia mengenal seorang kiai, Abun namanya, yang mengenalkan pada dirinya tentang perjuangan bangsa dalam melawan Belanda. Dari dalam penjara tersebut, Untung melarikan diri, bersembunyi ke dalam hutan. Sementara itu kita bisa melihat Kesultanan Banten yang rajanya pada waktu itu adalah Sultan Ageng Tirtayasa kalah perang melawan Belanda. Putra Sultan Ageng, putra kedua yaitu Pangeran Purbaya, melarikan diri ke dalam hutan dan bersembunyi di Gunung Gede. Hidup sengsara dalam hutan menyebabkan banyak pihak menyarankan kepada Pangeran Purbaya agar menyerah saja kepada Belanda. Akan tetapi Pangeran Purbaya bersedia menyerah kepada Belanda asalkan yang menjemputnya adalah tentara Bumi Putra pada waktu itu. Akhirnya Kapten Derwis berhasil menemukan tempat persembunyian Untung. Untung ditawari untuk menjadi tentara. Untung pun bersedia menjadi tentara daripada menjadi buronan. Setelah diberi pangkat letnan dan dilatih ketentaraan, Untung ditugaskan menjemput Pangeran Purbaya dari dalam persembunyiannya di Gunung Gede. Bersama Untung terdapat seorang kapten atau Van Rijk Kufler. Untung berhasil menemukan tempat persembunyian Pangeran Purbaya, akan tetapi perlakuan kapten tentara Belanda yang menemani Surapati dalam menjemput Pangeran Purbaya sangat kasar terhadap Pangeran Purbaya. Untung tidak terima dengan perlakuan tidak hormat tersebut terhadap seorang pangeran. Maka terjadilah perang mulut antara Untung dengan kapten Belanda tersebut yang berakhir dengan tewasnya kapten Belanda tersebut dalam perkelahian. Untuk kedua kalinya Surapati pun menjadi buronan Belanda. Pangeran Purbaya melanjutkan perjalanan untuk menyerah di Tanjung Pura. Tetapi istri Pangeran Purbaya, Gusik Kusuma, ingin pulang ke Kartasura dan meminta Untung untuk mengantarkannya ke Kartasura. Untung pun mengawal putri Gusik Kusuma menuju Kartasura disertai rombongan para pengiringnya. Sementara itu, Belanda di Batavia telah mendengar tentang kisah pembunuhan Kufler beserta orang-orang Belanda lainnya pada tahun 1784 di Cikalong. Hal itu menyebabkan Batavia mengirim pasukan yang mengejar Untung ke Kartasura. Untung beserta putri Gusik Kusuma dan rombongan akhirnya tiba di daerah Cirebon. Di daerah Cirebon itulah mereka dihadang oleh banyak pendekar, salah satunya adalah pendekar yang paling sakti di Cirebon, yaitu Raden Surapati, yang merupakan anak angkat Sultan Cirebon. Raden Surapati yang merupakan anak angkat Sultan Cirebon tersebut akhirnya terlibat dalam perang tanding melawan Surapati, di mana perang tanding tersebut akhirnya didamaikan sehingga Untung pun
dibawa ke hadapan Sultan Cirebon untuk diadili. Sultan Cirebon akhirnya mengetahui bahwa dalam hal tersebut Raden Surapatilah yang bersalah, sehingga Raden Surapati kemudian dihukum mati oleh Sultan Cirebon dan nama Surapati diserahkan kepada Untung. Maka Untung pun kini bernama Untung Surapati. Akhirnya Surapati dan Putri Gusi Kusuma tiba di Kartasura. Gusi Kusuma adalah putri dari Pangeran Nerangkusuma yang merupakan bangsawan tinggi Keraton Kartasura yang juga terkenal dengan sikapnya yang anti POC. Maka setelah menyerahkan Putri Gusi Kusuma kepada ayahnya Pangeran Nerangkusuma, Pangeran Nerangkusuma pun menikahkan Surapati dengan Gusi Kusuma. Maka jadilah sekarang Gusi Kusuma dan Surapati sebagai pasangan suami istri. Sementara itu, pada tahun 1686, Belanda akhirnya tetap memburu Surapati. Sejak menjadi suami dari Putri Gusi Kusuma, Surapati pun mengabdi di Keraton Kartasura. Pada tahun 1686, akhirnya Belanda di Batavia mengirimkan Kapten Tak untuk menangkap Surapati yang sedang berada di Keraton Kartasura. Pertempuran pun terjadi di halaman keraton antara Surapati dan pasukannya melawan Belanda. Kapten Tak sendiri terbunuh saat itu dengan 75 orang anak buahnya. Hal tersebut menyebabkan Amangkurat II yang sebetulnya anti POC merasa gelisah dengan keberadaan Surapati di keraton. Oleh karena itu, maka pada tahun 1686 tersebut, Surapati dibantu oleh Nerangkusuma menyerbu Pasuruan. Bupati Pasuruan Anggajaya akhirnya melarikan diri, menyebabkan akhirnya kabupaten pemerintahan jatuh ke tangan Untung Surapati. Boleh dikatakan akhirnya Untung Surapati berkuasa di Pasuruan sebagai bupati dengan gelar Tumenggung Wiranegara. Cukup lama Untung Surapati memerintah dengan tenang di Kabupaten Pasuruan tersebut. Sejak saat itu kita melihat Surapati mulai membangun daerah Pasuruan sampai akhirnya di tahun 1706 ketika Belanda akhirnya memandang Surapati sebagai orang yang tidak mau diajak kerjasama dengan POC. POC merasa sangat terganggu dengan adanya Kabupaten Pasuruan yang pimpinan pemerintahannya begitu reaktif terhadap berbagai kebijakan Belanda saat itu. Dan Belanda juga tahu bahwa pada tahun 1706 tersebut para pendukung Surapati sudah tidak ada lagi. Amangkurat II sudah meninggal. Banyak pembesar di Kertasura yang sudah tidak ada lagi mendukung Surapati. Bagi Belanda ini suatu jalan yang paling aman untuk menyerang Surapati di Pasuruan. Demikian pada tahun 1706 di bawah pimpinan Mayor Gepor Knol, Belanda pun menyerang Pasuruan. Dalam pertempuran di Bangil pada pertengahan Oktober, Surapati pun akhirnya tewas dalam perperangan tersebut. Namun ia berwasiat agar merahasiakan kepergiannya tersebut kepada putra-putrinya. Maka setelah meninggalnya Surapati, perlawanan Kabupaten Pasuruan kepada POC masih tetap terus berlangsung, dipimpin oleh para putra-putri Surapati. Baru pada bulan Juni 1707 Belanda mengetahui bahwa Surapati sebetulnya sudah meninggal dunia. Surapati alias Tumenggung Wiranegara sudah tiada lagi, dan perlawanan hingga 1707 tersebut sebetulnya bukan lagi dipimpin oleh Surapati, tetapi dipimpin oleh para putra-putrinya. Surapati begitu banyak menanamkan pengaruh kepada para bawahannya, sehingga para putra-putrinya masih dengan semangat yang sama meneruskan perjuangan melawan POC. Perlawanan Surapati dan anak keturunannya baru berakhir pada tahun 1723. Demikian hebat perlawanan yang dilakukan oleh Pasuruan
kepada pemerintah VOC di Batavia. Surapati adalah seorang panglima, tentu memiliki pusaka yang selalu beliau bawa. Keris Surapati tersebut adalah satu senjata yang senantiasa dibawanya ketika perang, dan duplikatnya sebagaimana kita lihat di sini. Jenis kerisnya adalah leres tanpa luk. Pamornya adalah hujan mas. Kita lihat di sini kita ada pamor sedemikian rupa menggambarkan hujan mas. Dapurnya adalah Winongan, sementara tangguhnya adalah Sumenep. Empu pembuatnya adalah Sugianto. Keris inilah yang senantiasa dibawa oleh Pangeran Surapati atau Pangeran Wiranegara ketika dia berkuasa di Kabupaten Pasuruan.